Halo Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan kembali menjumpai Anda bersama dengan saya, Regi Kurniawan. Hari ini kita akan membahas mengenai tema DPRD Kota Surabaya mendorong perlindungan pekerja lewat Pansus Jam Sostek. Karena memang saat ini Pansus Jam Sostek DPRD Kota Surabaya tengah menyoroti dengan masih rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya untuk sektor informal, dan kondisi ini dinilai berpotensi untuk meninggalkan banyak pekerja tanpa perlindungan saat menghadapi resiko kerja. Dan saat ini DPRD pun terus mendorong penguatan regulasi agar seluruh pekerja di Kota Surabaya bisa mendapatkan jaminan perlindungan yang layak. Dan kita akan memperbincangkan hal ini bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya sekaligus Sekretaris Pansus Jam Sostek, Bapak Johari Mustawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Pak Riki. Johari, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah saya selalu alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini lagi ramai juga Ya. Pak Johari. Ya. Kebetulan Pak Johari juga Sekretaris Pansus Jam Sostek, Ya. begitu ya. Isu mengenai pekerja informal yang mungkin tidak mendapatkan atau mungkin banyak yang belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Ya. Apakah sebenarnya pembentukan pansus ini juga salah satunya latar belakangnya itu, Pak? Ya. Terima kasih. Jadi kami ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa muara daripada pembangunan Republik ini adalah pertama kita sebagai negara hukum, ya kedua kita sebagai negara demokrasi, yang ketiga adalah pembangunan manusia, yang keempat adalah pemerataan ekonomi, dan kelima adalah masalah kesejahteraan sosial. 5 itu adalah hal yang prinsip dari Republik kita ini. Dan namanya kan kita betulnya Republik. Republik itu adalah publik. Publik adalah untuk kepentingan apa? Kepentingan publik. Jadi setiap aturan yang tidak berpihak kepada publik, maka aturan tersebut adalah harus dilakukan review. Supaya apa? Aturan harus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya adalah tentang masalah undang-undang yang sudah diperundangkan sejak zaman Presiden Bu Megawati, Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 sudah diundangkan, cuma baru diberlakukan di zamannya Pak SBY, Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, dan dioperasionalkan zamannya Pak Jokowi. Jadi ini era 3 presiden gitu kan. Di tahun 2014 ataupun optimal di tahun 2015. Dan diharapkan mencapai Universal Health Coverage UHC, dan ini di BPJS Kesehatan sudah menjangkau sudah di Kota Surabaya. Dan di Jam Sostek namanya Universal Coverage Jam Sostek UCJ. Nah, ini harapannya bisa tercapai minimal 98% warga itu terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Nah, kalau BPJS Kesehatan itu sudah mencapai 99% lebih. Atau kemarin tercatat kami hearing dengan BPJS Kesehatan cabang Surabaya, warga Surabaya dari total penduduk sekitar 3.018.000 yang tercatat di Biro Pusat Statistik di BPS, itu ada sekitar 2.998.000 sekian yang terdaftar sebagai peserta jaminan atau BPJS Kesehatan. Nah, untuk jam sostek itu belum sebesar itu. Ini yang saya sedang cari datanya berapa sih sebenarnya. Tapi yang jelas bahwa kalau yang terdaftar di pekerja rentan, tadi sektor informal tadi itu baru 101.900 sekian per Desember 2025 yang lalu. Ini sekarang sudah naik ya sedikit. Kalau kaitannya dengan pekerja di sektor swasta itu sudah terikat dengan Undang-Undang BPJS Tenaga Kerja. Dan dalam instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 itu dipastikan bahwa sektor swasta punya kewajiban untuk memastikan semua karyawannya terdata dalam jam sostek. Nah, kemudian untuk pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi melakukan monitoring di pemerintah kota itu menganggarkan bagi pekerja-pekerja sektor-sektor yang sifatnya itu rentan atau mitra pemerintah kota. Contoh misalkan non ASN yang juga dia kerja di pemerintah kota, entah P3K, entah kontrak dan sebagainya. Nah, itu kan juga harus dipikirkan seperti itu. Yang kedua adalah penggiat sektor-sektor keagamaan. Nah, itu Modin dan sebagainya kan itu sepertinya terlihat ringan, padahal tugasnya sangat besar ya. Kalau ada orang mau meninggal dunia, kalau nggak ada Modin juga repot juga ya, nggak ada yang mandikan gitu, berapa banyak yang dimandikan gitu jenazah seperti itu. Nah, kemudian juga sektor penggiat sosial ya, penggiat sosial ataupun seperti penggiat warga ya, seperti RT, RW, LPMK, kemudian juga KSA. Kader Surabaya Hebat jumlahnya ada 29.128 yang terdata kemarin ya dalam pembahasan badan anggaran kami, 29.000 lebih.
satu KSH mendampingi 20 rumah atau sampai 22 rumah maksimal. Nah, ini juga ada berapa dampaknya akan sangat besar ketika sektor-sektor ini diperhatikan masalah ketenaga kerjaannya. Sehingga sektor industri, sektor perdagangan yang notabene Surabaya ada sebagai sektor jasa yang paling banyak di kota Surabaya, ini adalah harus tentunya pemerintah kota memastikan warga Surabaya yang berada di sektor jasa dan perdagangan dan industri tersebut terperhatikan masalah jaminan sosial ketenaga kerjaannya, dan sedangkan yang tidak bekerja di sektor itu atau tadi rentan tadi, dia tetap terperhatikan melalui anggaran pemerintah kota Surabaya. Nah, barulah kita bentuk pansus perda optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja. Sebenarnya sudah ada perwali, tapi perwali kan sifatnya teknis. Betul. Sedangkan perda ini sifatnya akan lebih mengikat dan lebih bisa mengeluarkan sanksi administratif pada masyarakat yang melanggar dari perda tersebut. Baik. Tapi Pak Johari sebagai anggota Dewan sendiri, Pak Johari bagaimana melihat regulasi yang sedang berjalan untuk jam sostek di masyarakat, terutama di masyarakat Kota Surabaya? Apakah saat ini sudah maksimal atau mungkin ada beberapa hal yang masih timpang begitu Pak Johari? Ya, kalau di kesehatan ini secara kepesertaan sudah cukup baik untuk Kota Surabaya. Hanya tinggal monitoring dan evaluasi di lapangan saja terkait teknis, terkait pendaftaran, terkait dengan masalah sosialisasi, pemahaman prosedur, itu kan seperti itu tinggal masalah sosialisasi seperti itu. Tapi untuk tenaga kerja ini masih sangat minimal sosialisasinya. Misalkan kalau dia jatuh di rumah dari tangga sedang betulkan genting, itu bisa, apakah itu masuk BPJS Kesehatan atau tenaga kerja? Orang masih bingung begitu. Masih bingung. Kemudian naik motor gitu kan ke tempat kerja gitu kan, tapi tidak di tempat kerja kecelakaannya. Itu masuk BPJS tenaga kerja atau tidak? Atau ada tabrakan misalkan sama auzubillah min dzalik ya, tapi misalkan ini ada dua kendaraan tabrakan, ini masuk apa? BPJS TK atau BPJS Kesehatan atau malah jasa kerja begitu. Nah, hal seperti inilah yang bahkan untuk ASN itu bahkan melalui taspen gitu kan, ada tersendiri juga gitu kan. Nah, ini yang maksud saya sosialisasi yang ini harapannya dengan adanya perda jaminan sosial tenaga kerja ini semakin jelas. Betul. Mana yang masuk sini, artinya ada sebuah pembagian yang jelas bagi masyarakat Kota Surabaya. Betul, karena hal-hal seperti ini memang harus orang semakin tahu semakin baik begitu Pak Johari ya. Nanti kita akan sambung lagi Pak Johari perbincangan kita, dan jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Ya. untuk Perubahan. Saya masih bersama dengan Pak Johari Ya. Bustawan, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sekaligus Sekretaris Pansus Jam Sostek. Ya. Tadi di segmen yang pertama, di akhir segmen pertama, Ya. Pak Johari sempat mention Ya. salah satu mungkin titik lemah begitu ya Ya. dari kebingungan orang-orang selama Ya. ini adalah terkait dengan sosialisasi. Betul. Orang akhirnya bingung kalau kasusnya A Ya. harus ke BPJS yang apa, ke tenaga kerjaan atau kesehatan atau Ya. mungkin jasa harja dan lain Ya. sebagainya. Nah, apakah selama ini memang Pak Johari juga melihat adanya kurangnya sosialisasi secara masif kepada masyarakat, khususnya di Kota Surabaya, Pak Johari? Ya, jadi ini memang salah satu harapan kita dengan adanya nanti perda tentang jaminan sosial tenaga kerja semakin mempermudah masyarakat membedakan, mendefinisikan dia itu sebenarnya tertanggung oleh siapa, seperti itu. Apa namanya, sebagai contoh misalkan kalau ada kecelakaan lalu lintas 2 kendaraan, ya itu bisa ditanggungkan ke jasa harja secara langsung. Ya. Tapi beda kalau misalkan belum punya SIM, nah itu bahaya juga. Makanya nggak punya SIM ya jangan dulu naik kendaraan untuk itu sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika misalkan ada harus di cover oleh BPJS Kesehatan misalkan, maka biasanya BPJS Kesehatan akan minta bahwa pertanggungan itu tidak tercover oleh BPJS Tenaga Kerja. Ada surat pemberitahuan dari BPJS Tenaga Kerja. Itu sosialisasi seperti itu harapannya dengan aja perda nanti semakin lebih jelas memandu para pengusaha untuk membuat SOP-SOP bagi karyawannya tentunya seperti itu. Terus misalkan kalau dia melakukan perjalanan ke tempat kerja, nah itu bisa dilakukan di BPJS Tenaga Kerja kalau menuju ke tempat kerja. Tapi bukan berarti kalau Mas Riki dari sini kerja di mana di daerah Tugu Pahlawan, tapi lewat Karangpilang dulu, bukan berarti begitu ya. Harus menuju tempat yang sesuai dengan tempat kerjanya. Tapi kalau keliling dulu berarti itu biasanya dianggap sebagai kecelakaan biasa, bukan lagi BPJS Tenaga Kerja seperti itu. Nah kemudian masalah kepesertaan. Nah kepesertaan ini juga perlu dipahami bahwa apa namanya ada pembedaan antara BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Tapi dua-duanya adalah ada menjadi tanggung jawab daripada perusahaan, ada juga tanggung jawab daripada orang yang bersangkutan. Nah, tanggung jawab yang bersangkutan itu apa namanya itu biasanya dipotongkan lewat sebagian dari gajinya di perusahaan yang memotong dan tinggal dibayarkan kepada pihak BPJS Tenaga Kerja seperti itu. Baik itu tentang kesehatannya maupun tentang tenaga kerjaannya. Nah, sehingga kalau semua perusahaan itu rapi dan juga tertib administratif dengan dorongan perda ini, maka harapan kami tidak ada lagi warga yang khawatir dan kesulitan dalam masalah apa? Masalah baik itu kesehatan maupun masalah kecelakaan kerja. Ada 5 jaminan dalam BPJS TK. Pertama adalah kecelakaan kerja, yang kedua adalah kematian, yang ketiga adalah pensiun, ya, yang keempat adalah hari tua, dan yang kelima adalah resiko kehilangan pekerjaan. Nah kalau 5 ini sudah ditanggung, mereka tidak akan khawatir lagi, tidak akan takut lagi. Sehingga apa? Menambah produktivitas. Surabaya semakin meningkat produktivitasnya. Perusahaan-perusahaan semakin meningkat, iklim investasi semakin besar. Ya. Dan masyarakat semakin harapannya melakukan pekerjaan secara maksimal di kota Surabaya ini. Jadi insya Allah Surabaya ini akan yang visi Pak Wali Kota sebagai kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan ini betul-betul bisa terimplementasikan melalui kehidupan dasar masyarakat ini, salah satu tentang kesehatan dan masalah sosial ini seperti itu. Pak Johari, kita tahu Surabaya ini kan kemarin sempat mendapatkan UHC begitu ya, seperti yang dibilang Pak Johari tadi. UCJ juga masih akan terus dikejar begitu. Nah, insya Allah. Sejauh ini bagaimana Pak Johari menilai peran dari Pemkot Surabaya untuk mengawasi kepesertaan ini, terutama untuk yang masalah jam sostek ini, Pak? Ya, jadi kalau UHC kan ada peran puskesmas di situ. Peran puskesmas di situ, peran kelurahan dalam memastikan masyarakat itu tercover dari sisi kesehatannya. Nah, harapan kita dengan adanya perda ini juga kolaborasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, kalau perlu dengan puskesmas juga begitu. Sehingga apa? Karena kalau tidak punya tangan-tangan di situ, pasti tetap akan perda itu hanya sebagai tumpukan buku saja, tumpukan kertas saja yang tidak bisa diimplementasikan. Nah, oleh karena itu para seperti tadi ketua RT, ketua RW, KSH itu dilatih untuk memahami tentang prosedur-prosedur ini. Sehingga bagaimana tentang kesehatan, bagaimana tentang tenaga kerja, dan kadang-kadang inilah yang membuat masyarakat kadang-kadang itu menjadi
apa namanya, kepuasannya kurang karena kurang paham tentang prosedurnya, seperti itu. Seperti misalkan harus datang ke rumah sakit itu mana, yang emergency itu seperti apa. Ya. Nah itu yang harus dipahami. Kadang-kadang udah datang ke rumah sakit di balik lagi puskesmas karena nggak ada rujukan seperti itu. Nah ini juga yang harus dipahami, prosedur-prosedur administratif yang dipahami oleh masyarakat Kota Surabaya. Iya. Termasuk ini kan juga ada peran dari perusahaan juga. Ya. Banyak sekali suara-suara di masyarakat yang bilang bahwa perusahaan di tempat saya misalkan tidak mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti jam sostek begitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan seperti ini nih Pak Johari, mungkin bisa di-warning juga apakah sebenarnya apakah sudah ada sanksi tegas yang berjalan atau justru masih harus direkomendasikan lagi kepada dinas terkait dengan sanksi tegas yang harus diterima oleh perusahaan yang nakal begitu. Ya. Jadi harapannya kalau sekarang kan tadi itu makanya kalau kita kenapa punya perda, kita jelas nanti. Ya. Perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dalam mendaftarkan karyawannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja minimal di 2 program tadi. Kalau bisa 4 ya, mungkin yang 4. Jadi 2 program itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maka perusahaan akan kena sanksi administratif misalkan begitu. Apa sanksi administratifnya? Dia ketika akan mengurus operasional, ketika akan mengurus izin lingkungan hidup, AMDAL, kemudian izin-izin yang lain kita bukan persulit ya, tapi di hold dulu. Kita hold dulu. Ya. Karena itu adalah bagian daripada kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan. Jangan sampai mempekerjakan karyawan tapi dia tidak diberikan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan. Dia kan ketika hari tua kan tenang, akhirnya kan ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun dan sebagainya seperti itu. Dan tentunya ini menjadi harapan kita semua bahwa di Kota Surabaya seluruh pekerjanya baik sektor formal maupun informal juga semuanya bisa tercover dengan baik begitu Pak Johari ya. Betul. Sejauh ini kalau dari Pansus sendiri Pak Johari, apakah ada langkah-langkah konkret yang coba untuk didorong oleh Pansus Jam Sostek begitu untuk meningkatkan kepesertaan ini? Ya, yang pertama kita akan kolaborasi dengan pihak akademisi. Akademisi itu kita akan buat naskah akademis. Di mana naskah akademis itu akan membantu kita di dalam melihat sebuah tinjauan akademis daripada kondisi sosial tenaga kerja yang ada di Kota Surabaya. Yang kedua, kita akan mengundang forum-forum yang berkaitan dengan masalah perusahaan ini. Seberapa banyak kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan karyawannya. Ini juga akan kita lihat, akan kita undang dari Pansus bagaimana sejauh mana serikat pekerja atau mungkin kumpulan di Surabaya ini di Jawa Timur ada kumpulan-kumpulan para pimpinan sumber daya manusia itu ada GDMSDM, ada forum komunikasi SIER, ada juga forum komunikasi Margo Mulyo, ada forum bersama, itu banyak sekali di Kota Surabaya ini. Nah, kita akan undang mereka untuk memberikan masukan-masukan pada kita. Dan juga jangan lupa kita harus berikan reward juga kepada perusahaan yang sudah mendaftarkan. Jangan sampai kita berikan sanksi tapi tidak berikan reward pada yang sudah mendaftarkan. Minimal mendapatkan sertifikat penghargaan sertifikat penghargaan. Dan ini sudah beberapa saya lihat pemerintah kota sudah memberikan. Paling taat terhadap lingkungan, taat terhadap masalah BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, ini harus pastikan itu diberikan kepada perusahaan yang memang melakukan gitu kan aturan-aturan secara tertib seperti itu. Baik Pak Johari, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana Sobat Tentera, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Masih bersama dengan saya juga, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, sekaligus Sekretaris Pansus Jam Sostek, Bapak Johari Mustawan. Pak Johari, kita Ya, lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi salah satu yang menjadi konsentrasi terbentuknya Pansus ini adalah ingin menjangkau lebih lagi untuk ya, pekerja-pekerja sektor ya, informal, begitu. ya, Nah, strategi ya, khusus yang akan dilakukan oleh rekan-rekan di Pansus Jam Sostek untuk ya, menjangkau pekerja informal maupun mungkin UMKM juga begitu yang perlu ya, juga di-cover begitu, seperti apa sejauh ini strateginya, Pak? ya. Jadi kalau dalam pansus ini Mhm. disebutnya sebagai fasilitasi pekerja rentan, ya. Ya. Di sana ada tenaga-tenaga pendidik, gitu Mhm ya, mhm. kemudian pengurus tempat peribadatan, ya baik itu yang di masjid, di Ya. gereja, di pura, di wihara, di Mhm. kelenteng dan sebagainya, pengurus-pengurus bidang peribadatan, kemudian juga tenaga relawan, pelaku olahraga, pelaku seni, dan juga termasuk online, ojek online tadi, ya. Mhm Ini juga menjadi bagian, bahkan ada petani dan nelayan juga termasuk yang diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya. mhm. Petani dan nelayan, kemudian Bunda PAUD, ya, pegiat masyarakat ini menjadi perhatian pemerintah Kota Surabaya. Nah, hanya belum semuanya. Nah, ini Mhm. akan kita pastikan nanti jumlahnya berapa yang sudah tercapai. Yang sudah tercapai kemarin 101.997 peserta dari 7 Mhm. jenis kepesertaan tadi yang pekerja rentan. Ya. Nah, ini kita pastikan berapa sih yang belum tercover. Nanti kan kita akan hitung, Mhm mhm mhm. Kalau misalkan dari anggaran itu, oh ternyata bisa meningkatkan sampai 2 kalinya, 3 kalinya, kenapa tidak kita daftarkan? Ya. Yang penting masyarakat betul-betul terlindungi dari sisi apa? Dari sisi sosial ketenagakerjaannya. Mhm. Nah, sedangkan untuk pihak mandiri atau pihak apa namanya, mandiri itu bayar sendiri ya, Ya. atau juga pihak swasta, Mhm. perusahaan. Nah, itu juga kita pastikan sejauh mana kepatuhan swasta dalam mendaftarkan peserta karyawannya menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja. Nanti Mhm. kita lihat data di BPJS Tenaga Kerja, data Dinas Tenaga Kerja seperti apa sudah sesuai atau belum. Kalau belum ya diharapkan bisa sesuai dengan jumlah yang didaftarkan kepada BPJS Tenaga Kerja Ya. seperti itu. Berarti terkait dengan anggarannya, apakah nanti juga akan ada rencana subsidi atau mungkin ada dukungan bagi para pekerja rentan, Pak Nah, Johari? salah satu yang perlu diperhatikan adalah masalah UMKM ya. Misalkan Mhm. UMKM ini Surabaya sangat menekankan masalah pengembangan UMKM di Kota Surabaya. Ya. Ya. Nah, peserta UMKM kadang-kadang kan punya karyawan, gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, karyawannya inilah yang kadang-kadang kan UMKM kan jangankan untuk bayar karyawan, untuk bayar jam sosteknya karyawan. Kadang untuk gajinya kan masih terbatas, kadang-kadang untuk meningkatkan modal juga masih terbatas. Mhm. Nah, inilah yang kita rekomendasikan kalau perlu juga pemerintah Kota Surabaya berikan perhatian terhadap yang seperti ini. Ya. Sehingga UMKM itu nggak takut untuk maju, UMKM itu nggak takut untuk merekrut karyawan. Ya. Mhm mhm. Itu sudah lumayan, sudah meminimalkan angka pengangguran kan seperti itu. Mhm. Nah, tinggal nanti bagian masalah ininya bisa disubsidi dulu atau dan sebagainya. Ini yang perlu diatur oleh pemerintah Kota Surabaya melalui Perda Jaminan Sosial Mhm. Tenaga Kerja. Karena memang mungkin efeknya domino begitu ya, Ya, ketika UMKM juga bisa memaksimalkan potensi betul, tenaga kerja, betul. seperti yang Pak Johari bilang Hmm, bahwa tenaga kerja juga akan lebih bisa terserap betul, di Kota Surabaya begitu. betul, betul. Nah, kalau dari Pansus sendiri nantinya Ya, juga apa Pak yang akan dicapai, target yang ingin ya, dicapai setelah pembahasan ini selesai begitu? ya. Pertama harapan kita bahwa Mhm. universal coverage jam sostek itu bisa tercapai di Ya. tahun 2027 lah setidaknya. Mhm. Seperti bagaimana UHC juga sudah bisa tercapai. Kemudian yang kedua, Perda ini bisa menjadi bagian untuk bisa mengikat semua ekosistem atau stakeholder yang Mhm. berkaitan dengan masalah sosial tenaga kerja ini, sehingga dia terikat Ya. untuk mendaftarkan karyawannya terdaftar minimal di 2 program Mhm tadi. mhm. Kalau bisa di 4 program minimal atau bahkan 5 Ya. program. Itu pertama jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Mhm. Nah, ini bisa dipastikan nanti menjadi 4. Ada juga hari tua dan juga pensiun. Ya, tambah nanti resiko kehilangan pekerjaan. Mhm. Nah, kalau ini sudah tercover, harapan kita kan angka pengangguran menurun, nanti angka kriminalitas juga akan menurun. Ya. Angka kemiskinan juga akan menurun kan. Ketika itu akan menurun, kan indeks pembangunan manusia akan naik. Mhm. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi akan naik. Mhm. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya sekedar naik, tapi juga Gini rasio atau Ya. tingkat kesenjangan juga semakin rendah, tidak terlalu tinggi. Karena kalau hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jangan-jangan yang tumbuh itu hanya sektor desil 9 dan desil 10 saja, atau Mhm. orang-orang menengah atas saja yang dia pendapatannya tinggi kan itu juga bisa naik.
Tapi dengan adanya kesenjangan, gini rasionya misalkan di angka 3 atau 4 misalkan, itu bisa membuat bahwa kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Nah, harapannya dengan adanya sektor itu tadi, pansus itu diharapkan masalah sosial tenaga kerja, masalah kesehatan sebagai hak dasar warga negara sudah bisa terpenuhi secara maksimal di kota Surabaya ini. Berarti kalau misalkan bisa saya rangkum bahwa sebenarnya jam sostek ini adalah kebutuhan, Betul, bukan betul. sebuah beban begitu Pak Johari ya? Harusnya demikian, harusnya itu sebuah kebutuhan, baik itu baik bagi pekerjanya maupun bagi perusahaannya. Karena apa? Perusahaan butuh tenaga kerja yang apa? Yang produktif, yang sehat gitu kan, yang dia tidak takut, khawatir kalau terjadi suatu saat terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya. Karena kalau misalkan dia terjadi kecelakaan kerja misalkan, dia tidak didapatkan oleh jam sostek, mau tak mau kan perusahaannya yang bayar gitu Betul. kan. Dan dalam suatu standar akuntansi sulit untuk membuat rancangan pengeluaran atau biaya ketika tidak dibiayakan. Kalau itu kan kejadian yang tidak bisa kita duga. Tapi kalau misalkan dengan membayar jam sostek, maka secara akuntansi itu bisa dijadikan standar pembiayaan. Bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan biaya dalam 1 tahun. Maka perusahaan pun itulah sebuah kebutuhan bagi perusahaan, tidak hanya sebenarnya bagi peserta. Ya. Nah ini sebenarnya kalau yang bisa dilakukan atau yang bisa disampaikan kepada para pekerja di sektor formal maupun informal di Kota Surabaya, apa ini Pak? Supaya mereka ini tidak menganggap bahwa jam sostek itu adalah sebuah beban. Karena seringkali jam sostek ini seringkali dipinggirkan begitu. Seringkali dipinggirkan daripada BPJS Kesehatan. Padahal semuanya sama-sama penting begitu. Ya, jadi memang kalau BPJS Kesehatan kan memang sudah gimana perusahaan diikat ya. Harapannya tenaga kerja juga demikian. Harapannya itu sebuah sesuatu yang tidak terpisahkan juga seperti itu. Dan apa namanya itu dengan adanya perda lebih mengikat daripada perwali. Perwali sifatnya mengatur teknis ya. Perwali 87 tahun 2024 itu sudah ada sebenarnya itu. Jadi pada waktu ada Inpres nomor 2 tahun 2021 tentang pemerintah daerah dan pemerintah kota kabupaten itu harus ada perda sendiri. Karena mungkin perda cukup memakan waktu, makanya dibuatlah perwali terlebih dahulu sebagai batu loncatan terlebih dahulu. Tapi setelah itu nanti kita akan pastikan bahwa menjadi perda. Dari perda makanya akan bersikap mengikat secara publik. Nah, ketika mengikat secara publik, maka harapan kita ekosistem yang ada di Kota Surabaya ini semakin terikat untuk melaksanakan aturan tersebut. Dan ini minimal UCJ tadi, Universitas Coverage Jam Sostek bisa tercapai dalam 1-2 tahun terakhir ini. Ya, amin. Semoga kita doakan bahwa di Kota Surabaya seluruh pekerjanya juga bisa produktif dan juga sehat-sehat semua gitu Pak Johari ya. Pekerja penerima upah, pekerja yang bayar mandiri, dan pekerja rentan yang ada di Kota Surabaya. Baiklah, terima kasih Pak Johari Mustawan, anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, sekaligus Sekretaris Pansus Jam Sostek atas waktunya Bapak. Terima kasih juga untuk Anda Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Saya Regi Kurniawan, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.